Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairia. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Desi Sari Cahyani dan Khairatul Husnul Khotimah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi studi keislaman dengan dosen pengampu Bapak Mufti Ali MPDI yang berjudul Pemahaman dan Karakteristik Ajaran Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul utusan Allah. Dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Secara bahasa, kata Islam berasal dari kata salama yang berarti selamat dan bentuk masdar dari kata aslama yang berarti taat, patuh, tunduk, dan berserah diri. Sedangkan secara istilah, Islam adalah tunduk, taat, dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rasul utusan Allah, serta menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah taala. Pengertian Islam menurut Nabi Muhammad dan para sahabat. Menurut Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menjawab pertanyaan dari Umar radhiyallahu anhu tentang apa itu Islam, dan beliau menjawab, Islam itu adalah bahwa engkau mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, dan engkau mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan ibadah haji di Baitullah jika engkau sanggup melakukannya. Selanjutnya, menurut Umar bin Khattab menjelaskan, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam agama Islam terdapat 3 hal, yakni akidah, syariat, dan akhlak. Selanjutnya, menurut Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawijiri mengatakan bahwa Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesahkan Allah dan melaksanakan syariat-syariat Allah dengan penuh keikhlasan. Pengertian karakteristik ajaran Islam. Istilah karakteristik ajaran Islam terdiri dari 2 kata, karakteristik dan ajaran Islam. Kata karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sesuatu yang mempunyai karakter atau sifat yang khas. Islam dapat diartikan agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan diturunkan di dunia ini melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berarti, karakteristik ajaran Islam dapat diartikan sebagai ciri yang khas atau khusus yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang agama, muamalah, yang di dalamnya termasuk ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan, dan disiplin ilmu. Konsep Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristiknya. Yang pertama, dalam bidang ibadah. Secara harfiah, ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena didorong oleh akidah tauhid. Definisi ibadah adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Ketentuan ibadah demikian itu termasuk salah satu bidang ajaran Islam, di mana akal manusia tidak perlu campur tangan, melainkan hak dan otoritas Allah sepenuhnya. Kedudukan manusia dalam hal ini mematuhi, mentaati, melaksanakan, dan menjalankannya dengan penuh ketundukan pada Allah sebagai bukti pengabdian dan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam bidang akidah. Karakteristik ajaran Islam yang dapat diketahui melalui bidang akidah ini adalah bahwa Islam bersifat murni baik dalam isinya maupun prosesnya, yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa taala.
Keyakinan tersebut sedikit pun tidak boleh diberikan kepada yang lain karena akan berakibat musyrik yang berdampak pada motivasi kerja yang tidak sepenuhnya didasarkan atas panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam prosesnya, keyakinan tersebut harus langsung, tidak boleh melalui perantara. Akidah demikian itulah yang akan melahirkan bentuk pengabdian hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam bidang syariat. Secara bahasa, syariat artinya jalan lurus menuju mata air. Mata air digambarkan sebagai sumber kehidupan. Syariat berarti jalan lurus menuju sumber kehidupan yang sebenarnya. Sumber kehidupan manusia yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, syariat adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesama manusia, dengan alam semesta dan dengan makhluk ciptaan lainnya. Syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan ibadah, sedangkan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia atau alam lainnya disebut dengan muamalah. Semua itu adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan hidup manusia. Syariat Islam yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Baiklah, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.